Kehidupan manusia memiliki akal, memiliki syahwat, memiliki nafsu. Oleh karena itu manusia kadang jadi baik, manusia kadang jadi jahat. Mendengarkan ceramah bisa jadi baik, 5 menit, 10 menit, 15 menit bisa jadi jahat. Oleh karena itu manusia harus punya rem. Apa remnya? Ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta bimbingan agar istiqamah di jalan yang benar. Itu dalilnya. Dalil yang mana kemudian sebagai penguat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa cakupan dari Al-Fatihah ayat 7? Yaitu diberi jalan orang-orang yang diberi nikmat kepadanya. Siapa yang diberi nikmat keselamatan ini? Nabi dan para pengikutnya. Lalu jangan kau tunjukkan kepada saya jalan orang yang dimurkai. Siapa jalan orang yang dimurkai? Orang yang mendapatkan petunjuk tetapi mereka tinggalkan petunjuk itu. Siapa mereka? Yahudi. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat ini? Mereka yang ada petunjuk kepada mereka, tetapi mereka tinggalkan lalu membuat petunjuk baru. Siapa mereka? Nasrani. Jadi jalan petunjuknya hanya Islam. Jalan lurusnya hanya Islam. Jangan Yahudi, jangan Nasrani. Karena Yahudi adalah yang dimurkai, Nasrani adalah yang sesat. Yahudi mendapat petunjuk, mereka meninggalkan petunjuk itu. Kristen dalam hal ini Nasara atau Nasrani mendapat petunjuk, tapi mereka membuat petunjuk lain. Yahudi dapat petunjuk, meninggalkan petunjuk. Nasrani mendapatkan petunjuk, bikin petunjuk lain. Makanya dia dimurkai. Jadi dua kelompok ini, yang satu dimurkai, yang satunya adalah sesat. Sama-sama finnar. Sama-sama finnar. Nah, kemudian sebelum saya izin untuk ibadah, terkait dengan surah Al-Ikhlas. Sampai sana tadi ya, teman-teman. Ada tadi penjelasan tentang Al-Ikhlas, ada belum pertanyaan? Ada. Belum ada. Ya. Belum ada. Jadi surah Al-Ikhlas ini diwahyukan oleh Allah kemudian pada saat beliau hijrah ya menuju Madinah. Beliau kemudian bertatap atau bertemu dengan orang-orang Quraisy yang berencana ingin mencelakai Nabi Muhammad. Lalu kemudian salah satu di antara mereka kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy yang tadinya ingin mencelakai Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, mereka tidak menyebut Nabi, tapi kita umat Islam wajib hukumnya menyebut kata Nabi sebelum penyebutan nama beliau atau Rasul. Wahai Nabi Muhammad, jelaskan kepadaku tentang apa yang engkau sembah. Jelaskan kepadaku tentang Tuhan yang kau perkenalkan kepada pengikutmu. Lalu turunlah ayat surah Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Wahai orang Quraisy, Tuhanku bukan berhala-berhala yang kalian sembah, yang banyak berhala itu. Tapi Tuhanku adalah yang menciptakan negeri Mekah. Tuhanku yang menciptakan dunia, alam semesta. Tuhanku itu satu, ahad, bukan banyak seperti sembahan-sembahan kalian. Allahu samad. Allah Tuhanku, tempat bergantungnya segala sesuatu. Sembahanmu, sembahan yang lain selain Tuhanku, semuanya bergantung kepada dirinya. Allahu samad. Tak ada satupun yang tidak bergantung kepada dirinya. Contoh, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Siapa yang mengatur kemudian pola hidupnya, aliran darahnya, denyut jantungnya? Siapa yang mengatur itu semua? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena sembahan-sembahan mereka punya kelemahan. Tidak mungkin Yesus yang mengatur aliran nafasnya manusia. Nggak mungkin. Lawang dia aja bernapas, dia aja diberi kehidupan. Tanpa dia diberi kehidupan, mati dia. Jadi dia nggak bisa. Allahus samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kalau ada yang beranak dan diperanakkan, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Itu ciptaan. Dan itu tidak disifati oleh pencipta alam semesta. Kenapa? Kalau pencipta memiliki anak, maka alam semesta ini akan diwariskan kepada anaknya. Kalau anaknya cuma satu dan anaknya jadinya dua,
berarti akan terjadi pertikaian antara ahli waris. Itu mustahil. Dan yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu manusia pun yang setara dengan dia, yang setara dengan pencipta alam semesta. Itu baru Tuhan. Orang Quraisy terheran-heran. Loh, kalau udah kayak begini, dia satu, dia tempat bergantung, dia tidak beranak diperanakkan, tidak ada manusia setara dengan dia. Lalu siapa yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad? Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad, karena tak ada yang setara dengannya. Tak ada yang bisa mengalahkan Tuhannya Nabi Muhammad, karena semuanya tergantung kepada dia. Muncul pertanyaan awam, ya itu kan klaimnya umat Islam. Siapapun bisa mengklaim. Oke, sekarang mari kita teriak memanggil Tuhan kita masing-masing. Orang Kristen masuk ke gereja, panggil Tuhannya, Yesus. Nah, apakah Yesus mendengarkan? Tidak. Kok bisa? Karena Yesus manusia, punya keterbatasan, punya telinga, telinganya telinga manusia. Tapi kalau umat Islam kemudian masuk ke dalam masjid, teriak memanggil Allah, Allahu Akbar. Wahai Dikau yang maha besar. Apakah pencipta alam semesta maha besar mendengar? Mendengarkan. Tadi orang Kristen masuk ke gereja manggil Yesus, siapa yang mendengar? Yesus? Enggak. Yang mendengarkan adalah Allah. Allah mengatakan, wah, ini dipanggil lagi sembahannya nih. Padahal bukan yang kau panggil itu sembahan yang benar. Yang kau sembah itu adalah ciptaanku. Bukan itu yang menciptakan. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Nabi Isa dipanggil oleh Allah. Lalu ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak ya Rabb, tidak pantas bagiku mengucapkan ucapan yang bukan hakku untuk aku ucapkan. Nah, berarti orang yang masuk ke gereja memanggil Yesus Tuhan, itu adalah aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mendengarkan hanya Allah, karena Allah yang maha mendengar. Yesus tidak maha mendengar. Saya kira begitu, Bang. Jadi surah Al-Ikhlas ini jawaban Rasulullah ketika ditanyai oleh seorang kafir Quraisy, siapakah Tuhanmu wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, Kul, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada dia, Tuhanmu adalah Allah yang esa. Huwallahu ahad. Maka Rasul sampaikan, Tuhanku adalah dia, hakikat yang maha esa. Terjawab semua jawaban orang-orang Quraisy. Makanya orang Quraisy itu nyaris seluruhnya tunduk kepada dinul Islam. Saya kira begitu, Bang. Di sini sudah ibadah. Mohon izin teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya dan waktu yang diberikan. Kalau ada jawaban yang keliru itu karena keterbatasan ilmu. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Ntar dulu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib dulu, Bang. Maghrib dulu Bang Juma, jangan diganggu dulu. Sempurna. Sempurna sekali jawaban Bang Juma, teman-teman. Itu saya rasa kita semua waktu sekolah dulu dapat mengenai ini gitu ya. Jawaban-jawaban Juma sangat-sangat sempurna. Karena memang ya kenapa turun itu, ya itu pertanyaan kaum musyrik. Pertanyaan sangat sederhana sih sebenarnya kaum musyrikin itu. Apa isi pertanyaannya yang pernah saya baca ya? Ini pertanyaannya bunyinya nih. Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Apakah berasal dari emas, perak, besi, atau tembaga? Tentu Nabi Muhammad menjawab bukan dari hawa nafsunya. Nah, inilah asbabul nuzul. Kenapa turun ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin itu tadi. Kira-kira gitu singkatnya, saudara-saudaraku. Ya, Jadi, baik Bung Andi, ini ada tamu dari cerita kehidupan dan Famin. Ya, assalamualaikum Bang berdua. Assalamualaikum Bang. Wabarakatuh. Muslim ya Bang?
Iya. Bang Pamin Muslim juga? Alhamdulillah Muslim Bang, izin. Alhamdulillah. Ya, Bang Supriyono ini sedang belajar tentang Islam. Ya, kita tunggu dulu apakah sudah cukup bagi Bang Supriyono, apa masih ada yang mau dipertanyakan. Silakan Bang Supriyono. Ya Bang, sedikit aja klarifikasi tentang apa jawaban. Waktu saya pernah bertanya sama Bang Juma ya tentang sosok Yesus dengan Isa Al-Masih itu, saya bertanya kepada beliau itu, beliau menjawab tidak sama gitu. Sedangkan saya naik koma-koma yang lain itu ada yang menjawab sama itu. Mohon klarifikasinya gimana tuh? Yang sebenarnya benar-benar sama apa satu sosok apa bukan gitu Bang? Soalnya Jadi saya pernah bertanya. Ya sama udah beliau paham Bang. itu, Kita jawab. Ya. Persingkat karena mau maghrib. Ada memang yang bisa menjawab sama, tapi perlu penjelasan. Ada juga yang menjawab berbeda, perlu penjelasan. Kalau yang dimaksud adalah anaknya Bunda Maria yang nama aslinya Yesua Al-Masih, Iso, dan bahasa serumpun Nabi Isa alaihissalam itu sama. Karena di zaman itu hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Tapi kalau Yesus yang dimaksud adalah yang mati terkutuk di tiang salib, beda. Karena Nabi Isa alaihissalam itu, Yesua Al-Masih itu, ya, itu orang soleh, gitu ya, bertakwa kepada Tuhannya, dan selalu dijaga oleh Tuhannya, dan selalu dilindungi oleh Tuhannya. Bentuk apapun yang ingin mencelakai dia, itu selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi, kalau Yesus yang Anda maksud, ya berbeda. Karena inilah yang penggantinya Nabi Isa alaihissalam yang mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa orang-orang yang mereka imani itu. Itu, jadi perlu penjelasan Bang. Bukan asal jawab saja. Kira-kira begitu Pak Supriyono. Ya Bang, sebenarnya sih sedikit kurang mengerti ya. Kalau saya analisis sendiri Bang, sebenarnya sama gitu. Makanya waktu Bang Juma bilang nggak sama itu saya bingung. Ini apa bener, saya tanyakan yang koma-koma lain itu ada yang bilang sama gitu Bang. Waktu Saya ulang ya Bang ya. Saya ulang Bang. Kalau ada orang mengatakan sama Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, berarti Nabi Isa dong yang disalib. Iya makanya itu Bang, saya perlu tanyakan ini Bang. Ya makanya saya Gimana jawab itu, tadi. Kronologinya gimana Bang? Makanya saya jawab tadi. Saya kan dari awal mengatakan bahwa anaknya Bunda Maria, anaknya Siti Maryam, tidak berlahiran S. Namanya tidak berbau Yunani namanya. Tapi berbau di mana dia lahir. Ya, Yesua Al-Masih, Isa alaihissalam atau Isa Al-Masih. Itu baru bahasa serumpun. Ya, kenapa bisa berubah jadi Yesus? Ya karena dibawa oleh pengaruh Yunani. Itu ya Bang ya. Jadi kalau Yesus yang disalib itu bukan anaknya Bunda Maria atau namanya Siti Maryam. Bukan. Jadi beda. Harus diformat dulu akalnya di sini. Kalau Anda fokus ke penyaliban itu beda. Tapi kalau fokus kepada anaknya Bunda Maria atau anaknya Siti Maryam yang dirahmati oleh Allah itu sama. Mudah-mudahan paham sampai sini Bang. Soalnya kan berselisih Bang. Kalau di Muslim bilang beliau itu diangkat gitu kan, disamakan diangkat. Kalau di teman Kristen bilang itu ya karena Yesus sendiri itu yang disalib gitu Bang. Ciri-ciri orang yang disalib itu Bang, pertama orang fasik, pengkhianat. Ciri-ciri orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rasulnya, adalah orang soleh, gitu ya, jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi tidak mungkin Sang Pencipta alam semesta yang maha kuasa ini membiarkan rasulnya yang sengaja diutus demi untuk keperluan mencerahkan Bani Israel tidak dilindungi. Karena kalau boleh membaca bagaimana doa-doa Yesua Al-Masih, dia itu sebagai orang soleh, doanya selalu didengarkan, diselamatkan dari maut. Terus yang diserupakan ini siapa Bang?
Yang diserupakan tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi kita bisa berpikir bahwa hukuman atau perintah Tuhan itu dilarang membunuh bagi orang yang tidak bersalah. Jadi nggak ada petunjuk bang ya dari Muslim. Ya, siapa petunjuknya. ini yang diserupakan. Ya, petunjuknya boleh kita menafsirkan bahwa yang diserupakan adalah orang yang pemakan suap, orang pengkhianat, orang fasik. Itulah yang dieksekusi di tiang salib secara terkutuk. Ya bang, makasih bang, paham bang. Jadi kami, iman kami seorang muslim itu, iman kami adalah Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh. Iya, ceritanya hampir mirip sih bang, benar. Makanya jadi pertanyaannya agak bingung gitu bang. Ini kira-kira kalau saya prediksi apa sih yang lebih benar itu? Menurut Pak Supriyono boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, bang? Ya nggak boleh, masa Tuhan menyuruh begitu bang? Ya, berarti yang dibunuh di tiang salib orang bersalah atau orang salah? Ya pasti orang yang bersalah lah. Ya, pinter. Bersalah. Udah kena dia nih. Lanjut, udah paham nggak? Abang udah ngerti. Itulah Islam itu, bang, seperti itu. Lanjut. Ya, izin Bang, saya mau menyapa Rumah Sanak nih. Assalamualaikum, saudaraku Rumah Sanak. Rumah Sanak, Assalamualaikum. Orangnya nggak ada, Bang. Ya, silakan dilanjut, Bang. Silebes. Ya udah, Pak Supriyono kan udah paham dia. Intinya kan dilarang, perintah Tuhan tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Gitu ya. Artinya Nabi Isa alaihissalam, Yesua Masya itu tidak punya salah. Kan gitu. Oh, Pak Supriyono udah ngerti. Lanjut lagi, Ya, Bang Supriyono. Ya mungkin itu dulu lah. Saya nyimak dulu, nanti kalau ada yang mengganjal saya tanya lagi bang. Pak Supriyono percaya nggak satu Tuhan? Percaya bang. Oh ya, Percaya, ini ya? tolong dijelasin aja ini bang, tentang ini bang. Yang saya paham ya, nah di kamal-kamal walaupun Islam walaupun Kristen itu kan ada nabi pasti itu bang. Percaya para nabi semua agama itu kan. Nah, kalau Tuhan satu itu kenapa banyak agama bang? Mohon penjelasannya bang. Kalau memang Tuhan itu benar, nggak mungkin Tuhan itu memberikan petunjuk atau agama itu banyak bang. Oke. Harusnya kan satu. Di dalam ajaran Islam hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna. Diberi akal. Oke, diberi kebebasan, diberi hawa nafsu. Oke, untuk menghindari kebebasan yang kebablasan, hawa nafsu yang berlebihan bukan pada tempatnya, maka manusia ini ya perlu ada SOP, sistem operasional, gitu ya. Ada buku panduan. Oke, buku panduan untuk manusia ini berasal dari yang menciptakan manusia itu, karena yang mengetahui semua karakter manusia adalah yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah seorang utusan di berbagai tempat sesuai dengan kemampuan kaumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi penutup rahmatan lil alamin diturunkan Al-Quran, dan ada penjelasannya di hadis sebagai SOP, sebagai panduan, tolak ukur, landasan orang-orang yang tadi berpikiran bebas, penuh hawa nafsu supaya tidak kebablasan. Al-Quran lain yang mengaturnya. Di dalam Al-Quran hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak kepercayaan? Karena manusia ini bebas. Manusia punya hawa nafsu. Bebas, tidak ditekan oleh siapa-siapa. Anda boleh menyembah siapa, Anda mau bertuhan siapa, beragama siapa, silakan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena diciptakan juga ada dua. Ya, ada yang namanya iblis yang menggoda manusia. Nah, inilah fungsinya Al-Quran. Kita beriman untuk melawan iblis tadi supaya kita tidak hidup kebablasan. Itu Ya, Bang, itu pengantar umumnya, Bang. Kalau di antara agama-agama kan pasti mereka saling mengklaim agama saya yang benar gitu bang. Ya silakan saja, mari kita diskusi, Ya buktikan. gini bang, gini aja. Yang saya paham di Islam itu ada berapa nabi itu yang turun tuh bang. Di Al-Quran dijelaskan ada, apa enggak? dijelaskan di dalam Membawa agama Al-Quran. enggak,
dijelaskan di dalam Al-Quran ada 25 nabi yang tertulis. Ya, itu membawa agama apa enggak, Bang? Semua muslim berserah diri kepada Tuhannya. Tidak ada para nabi beragama Hindu, tidak ada nabi beragama Kristen, tidak ada nabi yang Buddha, nggak ada. Saya akan keluar rumah ini manjat tower kalau ada yang bisa membuktikan ada nabi beragama Hindu. Nggak ada. Semua para nabi itu berserah diri kepada Tuhannya muslim. Aturannya itulah, SOP-nya itulah disebut Islam. Jadi kalau di Nabi Adam, ya aturannya Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi belum selengkap syariat yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Karena disesuaikan kemampuan kaumnya itu. Makanya Nabi ini diutus lokal-lokal. Termasuk Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Jadi Nabi sebelumnya enggak bawa agama, Bang? Cuma Ya ajaran muslim, gitu kan aja. saya udah bilang tadi muslim, berserah diri. Agama tauhid. Tauhid, dia berserah diri kepada Tuhannya. Izin dulu ya Bang, sebentar ada nih tamu kita yang baru, Bang Hijrah dan Bang Muhammad. Assalamualaikum. Potong lagi dong. Lanjut. Assalamualaikum abang-abang, Abang Hijrah, Abang Muhammad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Bang, ini kan ruang diskusi lintas agama. Kalau kita semua di atas adalah Muslim, tidak ada tempat bagi non-Muslimnya Bang. Saya Gimana kalau Jadi Muhammad ini Kristen ini Muhammad. Saya murtadin saya. Oh, murtadin. Ya, silahkan bila Bang Supriyono, kita hentikan di sini dulu diskusinya dengan Bang Andi. Ini kita layani dulu tamu yang baru naik ini ya, Bang. Abang tetap aja di situ. Silahkan mendengarkan, Bang. Ya, silahkan Muhammad, apa yang ingin Anda coba diskusikan dengan kami, terlebih Bang Handi di sini dan abang-abang yang lain. Silakan. Iya. Ya, saya mau bertanya ya. Saya pernah mendengar ada 4 permainan atau olahraga yang dibolehkan oleh Islam ataupun Nabi ya. Tolong dijawab sesuaikan dengan dalilnya gitu. Coba bertanyanya lebih kencang suaranya, soalnya kurang mendengar mungkin abang-abang kami di sini. Silakan lebih kencang bertanyanya, Bang. Ya, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar ya, tapi saya nggak tahu dalilnya di mana. Hanya satu yang saya tahu. Ada 4 permainan atau olahraga yang dibolehkan oleh Islam atau Nabi. Tolong dijawab. Ya, abang-abangku, Abang Handi, Bang P, Bang Hijrah, Bang Santo, Ya, apa bagaimana? tanya tadi coba? Tanya apa coba? 4 permainan Nabi Muhammad itu gimana? Olahraga. Ya, permainan atau game atau olahraga yang diperbolehkan oleh Nabi atau Dikasih Islam. maksudnya pertanyaanmu bagaimana sih? Harus saya Ini aja kita udah tangkap, gini aja jawabannya adalah muslimah atau muslim itu ya adalah wajib menutupi aurat. Oke. Kalau laki-laki itu auratnya itu sampai paha ke atas, betis masih bisa dimaklumi, bukan aurat. Gitu ya. Dan bagian dada jadi harus tertutup. Laki-laki itu mengenai aurat dulu. Kalau perempuan, ya auratnya tentu pada paham. Harus menutupi kepala, berhijab, banyak kelihatan lengan, dan kaki, ujung kaki. Kalau pakai sandal bolehlah, nggak pakai kaos kaki begitu. Nah, kalau dalam olahraga, seperti renang, ya itu kan mempertontonkan aurat. Jadi olahraga apapun yang mempertontonkan aurat ya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kira-kira itu jawaban umumnya ya. Jadi nggak usah spesifik. Jadi kita lari kepada aturannya dulu. Gitu ya. Mudah-mudahan paham sampai di sini mengenai aurat muslim dan muslimah. Itu kira teman-teman. Ya, Bang Muhammad sudah cukup, rasanya itu sudah sangat pas yang dijawab oleh Bang Handi. Sekiranya ada lagi yang ingin Anda pertanyakan, silakan. Kayaknya kurang pas itu.
Ini bukan berbicara Sebentar tentang dulu Taurat. kenapa Anda pakai nama Muhammad? Kenapa nggak pakai Yesus? Tuhan kamu, kau nggak cintai Tuhanmu? Duh, kalau tidak setuju tadi kenapa nggak di-kick? Kan- Aduh. Saya tanya baik-baik satu kali pertanyaan saya. Kenapa kau nggak pakai nama Yesus? Apakah Yesus itu kurang terkenal? Kenapa nggak pakai nama Tuhanmu? Jawab dulu ini baru kita lanjut. Ya, mungkin nama Muhammad lebih terkenal kayak ya. Makanya Jadi Yesus itu kenapa nggak dipakai? Tidak populer? Tidak bisa dipercaya? itu bukan tidak populer, itu nama. Makanya saya tanya, kenapa kau nggak pakai nama Yesus saja? Saya nggak berani memakainya. Terus Muhammad kau berani kenapa? Ya berani dong. Oh, berarti Tuhanmu, kau nggak berani menampilkan di sini? Nama bukan Tuhan. Ya ganti dulu Tuhanmu, pakai nama Tuhanmu dibawa. Turun dulu, ganti pakai Yesus. Ganti pakai Tuhan Yesus baru lu naik. Oke? Kenapa ini orang-orang ini memakai nama Tuhan yang nggak percaya diri ya? Percaya diri dong. Jangan siapa tahu ada orang tertarik menuhankan Tuhanmu. Kan gitu. Siapa tahu Pak Supriyono ini lagi mencari ini, dia tertarik kepada Yesus. Kenapa ini kalian hanya naik untuk jadi benalu? Jadilah Kristen yang baik. Perkenalkan Tuhanmu, perkenalkan Bible-mu. Gitu kira-kira. Setuju Pak Santo? Lanjut. Tujuh, masalahnya dia namanya Mikase, kok tiba-tiba jadi itu namanya. Memang kamu ini Mikase, ku dapat ku putar lidah kau ya. Kamu nggak pakai namamu Mikase kok. Apa pun. Ya maafkan kami Bang, kami nggak tahu. Yang penting tadi dia di situ ya, saya kira tadi seorang Muslim juga ya dinaikkan. Maaf ya Bang ya. Ini Bang Hijrah Muslim apa Gini loh, Kristen Bang? Gini loh Bang, kalau moderator izin banyak saya koreksi membangun. Kalau sudah ada terlanjur, misalnya Bang Juma, sudah ada diskusi gitu ya. Ya kalau ada orang naik suruh diam dulu nunggu. Kalau nggak bisa menunggu lama ya suruh pergi kan gitu. Biar dulu topik itu mengalir dulu, selesai, ada spasi baru di absen yang naik. Jangan orang bertanya kita jawab, terus ada naik dipotong lagi, pindah jalur lagi kemana-mana begitu. Ini waktu mepet. Kira-kira gitu Bang. Ini koreksi untuk Ya, Bang. jadi moderator gitu ya. Lanjut. Baik Bang. Ini ada Bang Hijrah Bang. Hijrah ini belum tahu kita tadi agamanya apa. Bang Hijrah, maaf nih Bang, agamanya apa Bang? Iya. Muslim, Bang. Oh Muslim ya. Ya silakan. Iya. Ini yang sering ditanyakan Oten di Al-Furqan 68. Kenapa Bang Al-Furqan 66? Itu punya ayatnya. Al-Furqan 68. Ya, terus kenapa? Abang sering naik di room Oten gitu ya? Iya, sering. Terus kenapa itu? Itu kan punya Al-Furqan ayatnya itu yang mengenai tidak menyebut. Al-Furqan 68 itu mengenai mempersekutukan Allah dan sembahan lain, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak bersinah, Iya. tidak bersinah dan seterusnya. Itu kan penjelasannya di sana ya. Kenapa itu? Iya. Iya. Dan ayat berikutnya itu kan, dan hal yang demikian itu akan mendapat dosa yang besar. Itu bagaimana itu, Bang? Niscaya mendapat Orang yang- dosa. Iya. Jadi kan mereka kan menyimpulkan yang tidak berzina, yang tidak menyentuhkan Allah akan mendapatkan dosa. Ya lagian iblis lu percaya kan iblis mau bolak-balik fakta gimana sih lu bro? Ya ini dibaca dari bawah ke atas, tidak memaknai gitu loh. Di sini intinya tidak boleh mempersekutukan Allah. Kalau mereka sudah mempersekutukan, membuat Tuhan baru Yesus. Di sini tidak boleh membunuh yang diharamkan kecuali dengan alasan. Contoh seperti di medan perang, boleh daripada kita mati konyol. Tapi kalau dalam keadaan damai begini ngapain? Perintah Tuhan nggak boleh membunuh. Jelas itu dilarang bersinah. Nah siapa yang melakukan yang dilarang tadi ini, niscaya mendapat dosa. Apa itu? Ya membunuh orang tidak bersalah, bersinah, dan seterusnya. Itu maksudnya bro. Ini gampang kok dijelaskan. Nah makanya kalau belum cukup ilmu jangan naik dulu deh. Oke? Terima kasih, lanjut.
Jadi sebenarnya pada ayat itu Allah menerangkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu yang tidak menyembah selain Allah kan di situ, dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dia benar-benar menganut tauhid yang murni. Bila dia beribadah maka ibadahnya itu hanya semata-mata karena Allah. Dan bila dia berbuat kebajikan atau perbuatan baik, perbuatannya itu karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dilihat orang gitu loh. Bila dia berdoa, benar doanya langsung dipanjatkan ke hadirat Allah, tidak melalui perantara, tidak menyekutukan maksudnya. Jadi dia yakin sepenuhnya bahwa yang sanggup mengabulkan doanya hanyalah Allah semata. Mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap siapapun karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Ya tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu seperti intinya gini loh, kalau naik di room Kristen itu siapkan Al-Quran di depan kamu. Harus itu. Kalau nggak bisa menghafal, siapkan Al-Quran. Kalau nggak bisa menghafal. Anda Muslim bro, hijrah? Iya, Muslim Hijrah. Bang. Yakin Iya, bro? Muslim. Yakin? Iya, yakin. Ya. Iya, Bang Muslim. Ya, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah. Dites saja yang lain, Bang. Enggak, hijrah. Sholat jenazah berapa? Saya tanya, sholat jenazah berapa rakaat? Dua. Saya nggak tahu itu, Bang. Ya, masa kau Muslim nggak ngerti? Supriyono bilang 2, lu berapa? Nggak pernah ikutan sholat Nggak jenazah. ngerti. Sholat jenazah nggak pakai rakaat, Pak Supriyono. Supriyono, sholat jenazah nggak pakai rakaat. Iya. Dia Anda nggak bukan sujud kalau sholat jenazah, setahu saya. Ya udahlah, Dia kau nggak diam dulu sujud kau. karena di depan mayat. Coba kau syahadat, masih ngerti nggak syahadat? Bagaimana kalau kau Muslim? Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ada berapa? Saya Muslim, Pak. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. 5. Aduh. Ya udahlah, belajar lagi lah. Tapi kalau kau masih Muslim, belajar lagi. Jangan naik lagi di room oten, oke? Belajar dulu. Anda boleh silent dulu di sini, oke? Ini menjelang maghrib, lanjut. Oke. Ini ada tamu yang namanya Aries. Pak Supriyono, itu sholat jenazah itu nggak pakai rakaat. Masa jenazah sujud nggak, berdiri aja bang, oke? Iya, takbir kan itu 2 kali itu. Ya 2 kali, tapi nggak sujud bang. Rakaat itu artinya sujud. Oh ya, yang ada sujudnya tuh, seperti sholat di apa? Ya beda dengan sholat biasa dengan sholat jenazah, gitu ya bedanya. Ya kalau sholat jenazah nggak ada sujudnya emang bang. Enggak lah, masa sujud sama mayat. Ya saya kan pernah lihat soalnya itu. Ya oke. Pernah lihat jenazah disolati gitu. Pak Supriyono percaya nggak Nabi Muhammad? Untuk saat ini nggak ada yang apa ya, nggak ada yang janggal. Mungkin kalau saya tanya sedikit apa ya, takut menyinggung bang, tentang kenapa itu Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil itu bang. Itu gimana kebenarannya bang? Di mana datanya mengawini anak kecil? Di mana datanya mengawini anak kecil? Istrinya Siti Aisyah itu Aisyah itu sudah ikut perang. Katanya umur 3 tahun apa gimana? Kata siapa? Enggak, kalau saya dengar-dengar ya orang lu percaya, nggak ada. Apa makna Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Apa makna Nabi Muhammad menikahi Aisyah? Itu kan perintah supaya Aisyah nanti bisa menghafal hadis. Maknanya di sana. Ya kalau Anda mau memeluk Islam, ya terus Anda berkolaborasi dengan orang-orang yang tidak suka Islam, ya nggak apa-apa. Yang jelas gini loh Pak Supriyono ya, Islam itu tidak butuh Anda loh. Ya, tapi Anda yang butuh Islam. Dengarkan dulu. Islam tidak butuh Anda, tapi Anda yang butuh Islam. Tapi kalau nggak mau, nggak maksa kok. Nggak maksa gitu loh. Silakan aja beragama lain, nggak masalah bro.
Oke? Ya, ini kan sesuai apa keyakinan masing-masing bang ya. Iya, silakan aja mau beragama apa kek. Agama saya itu Buktinya, intinya mayoritas Islam di Indonesia Saya nggak ini mau rukun. salah- Dengarkan dulu. Buktinya mayoritas Islam di Indonesia rukun damai. Anda Buddha nggak pernah kami ganggu. Anda mau apa nggak Iya, pernah Bang. kami ganggu. Bang. Silakan saja. saya nggak mau salah pilih lagi bang. Soalnya Kenapa? puluhan tahun saya nggak mau salah pilih lagi bang. Karena selama ini kan puluhan tahun nih saya selama hidup ini jadi Buddha nih. Salah Tuhan lah ibaratnya. Udah salah menganut Ya nggak agama. terserah abang Nah, lah. kalau saya harus memilih lagi kan harus teliti bang. Nggak mau saya salah pilih lagi seperti Ya nggak usah, yang nggak dulu usah, itu. nggak usah bang. Kalau nggak mau ke Islam nggak apa-apa bang. Tetap aja di situ. Tetap saya harus belajar itu dulu bang. Nggak Kalau usah saya belajar yakin- bang, nggak usah. Udah, abang kamu udah sering naik. Saya udah berapa kali ketemu abang. Tiap ketemu belajar, Iya. ketemu belajar. Ya kapan selesainya? Oh Ya, nanti harus abang mau bang, belajar belajar. setelah dikubur. Ya udah, selesai belajar setelah dikubur nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu mah. Ya Bukan silakan resiko, saja. Bukan hari ini aja loh Anda ngomong begini. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu begini juga. Saya mau belajar, saya mau belajar. Terus kapan selesainya belajar itu? Ya harus sampai yakin bang. Sebenarnya saya Ya, sudah condong bang. Bang, Tapi belum- memeluk keyakinan ini Islam, belum apa bang, memeluk Islam itu, lu nggak perlu jadi kiai ulama dulu, jadi ustadz dulu. Memeluk Islam itu, ibarat kata lu masuk dulu TK, kalau perlu Saya PAUD ngerti, dulu, baru TK, baru SD. Ya. Saya ngerti makanya saya nenek koma Kristen kan ada di sini bilang ini yang nggak jelas apa saya tanyakan gitu bang. Gini aja, Apa lu itu percaya benar? nggak? Lu percaya nggak ada yang menciptakan alam semesta? Nggak gini bang. Aduh, susah juga lu. Di Kristen itu ada yang fitnah. Ya udah, lu, Sama, kalau Bang. begitu lu, kalau begitu lu ke Kristen aja bang, nggak usah ke sini. Enggak sama-sama ada penebar fitnahnya gitu bang. Ya udah, lu ke Makanya Kristen saya aja mau udah. klarifikasi Bang, yang mana udah benar bang, gitu, cukup, Bang. cukup Pak Supriyono. Dari kemarin lu mau apa yang namanya bolak balik. Lu kok jadi Kristen aja nggak apa-apa. Islam nggak rugi kok. Oh. Tugas kami sebagai orang Islam itu sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, sudah menyampaikan. Tiap hari kita sampaikan. Bukan hari ini aja Pak Supriyono. Udah berapa bulan yang lalu. Tapi jawaban Anda tetap kayak gini, gitu loh. Kalau Nggak kalau berubah, belum paham toh? gimana bang? Kenapa? Anda menyampaikan kalau belum paham gimana? Ngomong apa sih? Nggak jelas ah. Ini juga berisik yang naik. Kan Aduh, saya perlu capek paham deh. juga, Udah Bang, lanjut gitu, ah. Bang. Udah, gini. Bang Supriyono, sekian banyak sudah ilmu, Anda merenung saja mana yang lebih baik Anda pilih dan Anda tetapkan keyakinan Anda secara pribadi. Bila mana Anda ingin masuk Islam, silahkan. Ingin masuk agama lain, silahkan. Jadi cukup sekian dulu ya Bang Supriyono. Wassalamualaikum. Kalau mau syahadat sekarang juga silahkan. Kalau enggak ya pergi. Pokoknya ini yang naik ini ya. Kita begini ya teman-teman, kita jangan langsung percaya dari Buddha. Kita tanya dulu nama Tuhan di dalam Buddha itu siapa gitu. Kalau memang menganut agama Buddha sebelumnya katanya kan, karena begini, ini OT ini ya nyamar gitu, gitu ya, nyamar jadi malu gitu loh, karena nggak bisa kalau ngaku OT kan mau ditanya kan, nah karena mereka nggak ada larangan untuk nyamar gitu, untuk merubah akidah dengan suara nggak ada larangan, misalnya mereka Kristen, saya Hindu atau saya Buddha. Nah, padahal mereka Kristen, ya nggak ada larangan. Kalau kita kan nggak bisa. Saat kita mengeluarkan kata di luar daripada saya Kristen, misalnya saya Islam nih ya, wah bahaya nanti. Ini bisa keluar dari Islam kan gitu. Kalau mereka nggak ada aturan, nah gitu. Jadi Supriyono ini masih meragukan kalau dia itu bukan Kristen. Untuk ini bukan hari ini aja teman-teman. Ini udah sering naik komal. Aku mau belajar Islam. Pertanyaan sudah 67 kali setengah diulang-ulang, cuman itu aja gitu loh. Saya mau belajar gitu. Ya kalau mau belajar kan udah dijawab semua. Gitu loh. Tapi selalu bertanya membandingkan, tapi di Kristen begini, tapi di ini begini, tapi di ini begini. Menurut ini, apa lagi kalau begitu? Udah dibilangin belajar Islam itu bukan menurut gitu loh. Tapi tetap ngeyel gitu loh. Ya dibawa ya terima kasih memperingati saya harus sabar.
Ya coba Anda gantiin saya di sini, bisa sabar nggak? Ini Bang Andi dan Abang Santo, ini naik lagi saya lihat si Arabi ini yang tadi yang bernama apa nih, Muhammad. Ya mungkin boleh dilanjut, tapi kita sapa dulu Bang. Ini ada Anindar dengan Harel. Ya, selamat sore Anindar dan Harel. Assalamualaikum Anindar. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Bang Harel Kristen ya? Salam sejahtera. Hah? Enggak. Saya menghormati orang yang beragama. Bukannya tidak masalah beragama. agama Kristen apa gitu. Saya mengharap Abang beragama apa enggak? Islam. Oh, Islam. Anindar agamanya apa? Saya beragama Islam. Iya Bang, Anindar ini yang saya tanya. Anindar agama apa Anindar? Anindar. Ya udah Bang Harel, silakan menyimak. Ini ya Rabbi tadi sudah naik mau berdiskusi kembali. Anindar saya turunkan kembali. Ya, ini kan bermasalahnya ini. Iya Pak. Bisa saya ngomong dulu? Agama, diskusi kan bukan berarti nggak Masalah kan penyamaran ini memang banyak orang orang beragama berkedok agama Islam, agama lain pun Buddha, Kristen yang berkedok agama Islam kebanyakan. Tapi kenapa orang Islam tidak sadarkan diri bahwa agama lain masuk ke agama Islam untuk menjadi provokator gitu? Iya. Ya, saya harap Bang Harel diam saja dulu. Ini ada Bang ya Rabbi ini mau berdiskusi lanjut. Nanti Abang boleh melanjutkan yang lain ya. Abang tolong di mute ya. Ya silakan Bang. Saya mau tanya ke Mikaze ini ya. Saya mau tanya ke Mikaze ini. Mikaze, cek. Yang saya tanya di dalam Bible itu, beritakanlah Injil kepada hewan. Kok bisa ya beritakan Injil kepada hewan? Bisa Anda jawab? Nggak ada di situ hewan, segala makhluk iya. Loh, segala makhluk. Saya tanya hewan makhluk bukan? Tapi tidak eksplisit kepada hewan. Enggak, saya tanya dulu, jujur dulu. Makhluk itu hewan bukan termasuk? Oke, itu di ayat berapa? Saya kurang tahu. Kok 19, 15 sampai 18. Nah itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Jadi di situ segala makhluk. Hewan itu adalah makhluk juga. Pertanyaannya, bagaimana cara menginjili babi? Silakan. Di ayat berapa tadi? Markus 16, 15 sampai 18. Markus 18 ya. Segala loh ini. Tapi tadi Pak Selebes belum jawab ya pertanyaan. Udah lah. Ya, suruh baca dulu. Tok, Bang, tok, suruh baca. Coba baca dulu. Markus 16, 15 itu. 16. Noten nggak ada yang hafal Bible-nya ya? Kacau gitu. Loh, jangan kau samakan dengan Al-Quran. Al-Quran Iya. itu hanya 6.000 ayat. Nah ini saya hafal Bible-mu ini. Mati lampu saya bisa pakai baca Bible. Kitab itu 30.000. Ya udah lo baca, udah cepetan, baca. Baca. Cuma 6.000 kok. Ya udah baca. Baca. Bagaimana mau baca? In harke, in hologos, kai hologos, in protonteos, kai theos, in hologos. Susah dihafal itu. Oke. Nah, Baca dong. Gimana sih Anda ini? dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ah, segala makhluk. Oke, itu kan terjemahan LAI. Coba kita lihat ke ininya ya. Oh jangan. Loh, sabar, kita pergi ke Bisa teks baca aslinya original dulu. teksnya dia. Coba baca original teksnya coba. Oke, sabar, kita ke teks aslinya dulu. Bentar. Udah Baca nggak usah. original teksnya enggak? Bisa nggak dia baca? Iya, coba baca. Coba baca.
Nah, di sini kan ada tertulis juga manusia ini. Baca original teksnya, katanya terjemahan salah. Kabar. Makhluk definisinya kan ada makhluk, dunia, manusia. Oke? Jangan bohong kamu. Segala makhluk. Buka KBBI, makhluk itu Iya termasuk hewan, benar. Itu kan terjemahan termasuk LAI. termasuk Tapi polri. Lo, kamu yang terjem- dimaksud di situ ada kamu dunia, sebentar. ada manusia. Tunggu satu-satu dulu gantian. Kan saya sudah paham. Anda tarik ke dalam, mau tarik ke bahasa Yunani, sementara di dalam Yohanes 13 Anda nggak mau. Oh Tuhan di situ terjemahannya Tuhan gitu loh. Jadi gak usah lari kemana-mana. Beritakanlah Injil kepada hewan dan pohon, betul ya? Bagaimana cara menyampaikan itu? Mungkin dalam bahasa baru, ya toh? Karena di dalam Markus 16:17 itu percaya kepada Yesus itu Tuhan. Kristen ini akan mengadakan tanda-tanda seperti berbahasa asing, kayak gitu. Mungkin dia beritakan Bible ini dalam bahasa asing kepada B2 tadi atau hewan monyet dan pohon beringin. Gitu ya? Gitu kan? Iya, jadi begini bro, jadi dengarkan. Nggak, jadi gitu caranya. Ayat itu kan Nggak, yang sesuai saya dengan tanya begitu caranya kan? Ya sudah benar. sesuai dengan konteksnya, sama dengan surat Yusuf ayat 50. Yang saya tanya segala Dengarkan. makhluk benar ya? Segala makhluk di situ artinya Makhluk dalam KBBI itu apa? Coba buka. Makhluk, siapa saja makhluk di situ, termasuk Iya pohon. benar. Pohon beringin. Apakah- Nah, cara menyampaikannya kepada hewan terus kepada pohon gimana caranya? Kepada Bahasa babi aja langsung aja. Bagaimana nyili babi itu aja udah. Ya. Kalau mau beritakan Bible kepada B2 gimana caranya? Bahasa asing. Kalau kalian tidak paham artinya ayat itu ya seperti itu. Jadi kalau kau hanya Tunggu, kau jawab aja dulu bagaimana caranya. mengartikannya per Coba kau teks. tunjuk. Coba bisa nggak open cam tunjukkan Bukan- caranya bagaimana bukan konteks. memberitakan Biblemu itu kepada makhluk yaitu B2 sama pohon beringin. Kan itu kan makhluk. Coba bagaimana caranya? Itu loh yang saya minta. Gimana caranya? Dalam bahasa apa gitu loh? Maksudnya dalam kan kalau misalnya Yohanes 17:3 kan bicara sama pohon, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mana ngerti pohon atau hewan yang mungkin dalam bahasa asing kayak gitu mungkin. Gimana sih Bang Santo? Cara menginjili babi itu gampang. Caranya menginjili babi dia nih. Babi, sini lu gua ternak. Nah, baru ditusuk pantatnya mati dimakan. Itu cara nginjilinya. Gitu. Mana sih? Dulu kan pernah ada pendeta agung itu. Dia spesial menginjili binatang. Saya tanya dia, Gung, binatang apa yang paling sulit diinjili? Katanya apa? Curut. Kenapa? Sulit ditangkap katanya. Gitu. Jadi gini Hendy Selebes. Jadi pengertian katanya di situ tadi yaitu ya makhluk itu kalau dalam bahasa aslinya pengertiannya ada banyak ya. Apa Ada bahasa banyak. aslinya di situ? Hah? Apa bahasa aslinya? Di sini ada bahasa aslinya kitisis dalam Apa? Kitisis. Apa? Strong numbernya Tisei. 2937. Strong numbernya 2937 itu bisa dibilang makhluk, bisa dunia, bisa manusia. Gak bisa. Loh, Makhluk itu adalah semua yang bernapas. Ada-ada aja kau. Oke, dalam surat Yusuf, kenapa itu lu lari ke bisa situ? nggak? Sabar. Surat Nggak Yusuf, bisa. Rabi itu bisa nggak sama? Jangan pindah dulu ke situ. Ini berbicara makhluk. Itu kita kan Kalau berbicara kamu mau ke konteks. situ, Itu kita kalau- berbicara kalau kamu konteks. mau ke situ, Surat Yusuf 50 bisa nggak? Ya udah Rabi itu- turunin. Lu nggak menjawab gua turunin. Kau jangan lari, kau jangan Ah. lari. Dah, nggak mau dia. Pindah lagi ke Al-Quran. Ini lawatan goblok ini. Kalau sudah mentok lari ke Al-Quran. Iya, aneh. Kalau di Al-Quran, Quran surat Al-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikir litubayyina linnas. Itu jelas itu kepada manusia. Litubayyana linnas. Ya ayyuhan nas. Jadi keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia. Nah, bukan mah. Kabur kau ya, Mikase. Ganti-ganti kau pula namamu. Kau kira aku nggak tahu suaramu? Dia pikir saya nggak tahu original teksnya. Enak aja lu mau nafsir-nafsir sembarangan lu. Nak jedar-jedar kau.
Ya udah, karena ini di sini juga maghrib, terima kasih semuanya ya. Untuk yang ada di Anis Lebes Channel, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma lagi rehat sedikit teman-teman. Mungkin lanjut Isa tuh. Apa benar dia murtad ini di Arab nih? Ada 4 olahraga atau permainan yang disunahkan oleh Nabi. Itu kamu belum jawab. Jawab dulu tadi. Itu enggak, kan saya sudah jawab. Ini yang fundamental, beritakanlah Bibelmu ini kepada rum muslim makhluk. loh. Nah, ini fundamental. Sidik ini rum muslim. Ketika orang bertanya dijawab. Untuk olahraga itu enggak fundamental. Nah, Nabi biasa memanah, enggak masalah memanah. Iya, itu yang saya tanya. Yang olahraga apa saja? Apa saja olahraga apa saja? Yang fundamental sekarang saya tanya nih. Beritakanlah ngerti enggak kamu pertanyaan saya, Sidik? Pertanyaan saya apa? Bisa jawab nggak itu? Bisa jawab nggak? Permainan atau olahraga yang diperbolehkan oleh Islam apa? Itu kamu jawab. Beritakanlah Bibelmu itu kepada makhluk. Itu bagaimana caranya? Masa Handi bilang itu aurat, kelihatan aurat. Itu bukan jawaban. Apa jenisnya? Izin dulu abangku yang 2. Ini ada 80R60L. Ini Assalamualaikum Bang. Namanya kok rumit banget gitu. Assalamualaikum, Abang 80R. Borgol itu borgol. Borgol, oh borgol. Ya, Assalamualaikum Bang Borgol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, Muslim ya Bang ya? Ya silakan Bang. Nah, ini ya Rab, tolong dulu Anda kondusif. Lihat tadi Bang Selebes udah menjawab pertanyaan Anda. Apabila Anda punya data pembanding atas apa yang disampaikan oleh Bang Handi, hadirkan biar kita bisa diskusikan gitu. Iya. Jangan adu congor, capek kita nanti. Ya, jadi gini Isa ya. Jadi kan saya minta tadi 4 olahraga yang dibolehkan, ya kan? Dia lo jawabnya itu aurat. Itu bukan seperti itu jawabannya. Sebutkan jenisnya, bukan bicara tentang aurat. Ya kalau sama-sama laki-laki yang berenang, masa bilang aurat? Sama-sama perempuan yang berenang, kok masa bilang aurat? Kan yang dibolehkan Nabi apa? Gitu sebutkan, dalilnya mana? Gitu loh. Ya udah memanah. Ya kenapa? Itu memanah apa lagi? Saya bilang ada 4. Yang fundamental itu beritakan ilmu kepada seluruh makhluk. Nah, itu yang fundamental. Sidik, kalau kau tidak bisa jawab, biar saya jawab. Saya tunjukkan hadisnya di mana. Udah 2 kali kamu ku bikin berhala tentang pertanyaan kan? Nah, mau kejar aku kau? Nah, makanya hadisnya mana? Hadisnya mana? Coba kau sebutkan hadisnya di mana. Sekarang kau jawab dulu. Saya akan bikin berhala kamu ini 3 kalinya di sini. Saya nggak bisa jawab, beritakanlah Bibelmu kepada seluruh makhluk. Bagaimana cara memberitakan Bibelmu kepada B2? Oke, saya kasih kau waktu 5 menit ya. Kau cari hadisnya yang membolehkan ya. Ada berenang, latihan berkuda, memanah. Kau cari hadisnya di mana? Apalagi? Saya yang jawab ini karena kamu nggak bisa jawab. Kau cari hadisnya di mana? Saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya ya. Tadi ya. Kan saya sudah jawab tadi. Apa? Anda kan tahu setiap pertanyaanmu Sidik, kau berubah lah Sidik. Sekarang kau berubah. Sekarang saya akan tunjukkan hadis itu nomor berapa di mana tertulis. Tunjukkan. Tetapi kamu jawab pertanyaan tadi saya. Bagaimana cara ya? Bagaimana cara ya? Beritakanlah Bible kepada hewan. Oke? Oke? Janji? Woi. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Kamu janji dulu di sini. Lo kan saya sudah jawab, itu enggak eksplisit kepada hewan. Gimana ceritanya? Saya sudah tunjukkan. Makhluk ya. Anda definisi kisis di situ. KBBI itu makhluk itu apa? Makhluk. Definisi makhluk. Ya benar memang. Memang berarti cara menyampaikan Bible kepada makhluk. Kalau lari ke KBBI itu sudah dipengaruhi oleh terjemahan yang Islam. Ya memang kita akui KBBI itu sudah pengaruh terjemahan Islam. Bang Santo, boleh saya bantu jawab ya? Iya, diam kamu. Ya, binatang-binatang atau dari makhluk itu kami injili sebab sesuai dengan surat Al-An'am ayat 38
bawa binatang. Yang saya kenapa bawanya tanya, ke Al-Quran? yang saya tanya Binatang itu beragama Muslim, makanya kami Injili, Bang. bagaimana Kristen ini ya memberitakan Bible kepada monyet? Cara kami memelihara, Bang. Karena monyet ini sesuai dengan surat Al-An'am beragama Islam. Katanya mau jawab. Jadi keseluruhan Dan tidak ada bisa seekor binatang kondusif nggak pun kamu yang satu-satu? Saya lemparkan dari atas terbang sini. dengan kedua Bisa kondusif. sayapnya, melainkan semuanya merupakan umatmu seperti kamu. Bisa kondusif, Binatang bisa itu umat kondusif, seperti nggak abang. bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Baik. Saya jawab. Karena di bawah saja kalau nggak bisa kondusif. Jadi saya berharap ya Rab, ini nama kamu pun hebat juga, ya Rab. Kalau kamu ingin berdiskusi, karena ini diskusi lintas agama, lebih utamakanlah dulu ayat dari kitab sucinya ya. Dan itu akan memberikan kita ilmu yang lebih dan pemahaman yang lebih, bukan menceritakan hadis. Ya, silakan Rab. Ya, oke. Sekarang Kalau aku ditarik naik, tolong dikasih waktu bicara dong. Gimana sih Bang Rosi? Kamu jangan ribut lah. Nofir, Jangan Nofir. pula kamu. Ya, lanjut. Oke, gini Novir, antar ya. Saya sudah bilang tadi, untuk pengertian makhluk di situ, ya kan definisinya ada makhluk, ada dunia, ada ciptaan, ada manusia. Nah, kebetulan di situ KBBI menuliskan di situ makhluk, ya. Kamu kalau kami sebagai anak Kristen nggak mengatakan itu binatang, tidak. Loh. Nah, itu pengertian kamu, ya. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Segala. Oke, saya sudah bilang tadi. Saya sudah bilang definisi artinya kitis Nah, yang itu. pertanyaan saya, Dengarkan. Bisa makhluk, bagaimana bisa caranya dunia, ya bisa ciptaan. memberitakan Bible itu ya kepada segala makhluk? Bagaimana caranya? Coba bagaimana caranya? Misalnya dia memberitakan Bang Rabi, sorry, Anda akan susah menjelaskan ke mereka sebab mereka percaya bagaimana monyet, caranya? babi, kucing semuanya agamanya Islam. Sesuai misalnya memberitakan kepada monyet. Baca Bagaimana deh surah Al-An'am ayat 38. Wah, itu. Ya, babi, kucing, anjing semuanya itu agamanya Islam. Makanya mereka percaya itu. Begitu Bang Rabi. Ya oke. Anda udah puas Anda dengan mengatakan begitu ya, Nofra. Jadi sekarang kita diskusi, ya. Anda sudah selesai. Sekarang kita diskusikan apa yang bisa kita angkat topik. Assalamualaikum, Asilaris. Ada apa Bang? Islam Bang, Islam. Ya Islam, Bang Kubo. Assalamualaikum Bang Kubo. Waalaikumsalam. Ya, Muslim ya Bang ya? Ya Muslim. Ya, silakan dua narasumber dari Kristen ini kita diskusi Alkitabiah ya, jangan lari-lari tema, oke? Oke. Ya, saya pun seorang mualaf, Anda tadi mengaku murtadin, kita tunjukkan kita ini mengapa jadi murtad dan mengapa jadi muslim ya, mengapa jadi mualaf. Coba saya ingin berdiskusi yang mengaku apa tadi murtadin. Yang mana tadi mengaku murtadin di sini? Ya, yang mengaku murtadin tadi di antara kamu berdua siapa ini? Tahu, mungkin Bang Arabi. Saya Kristen. Oke, jadi abang Kristen dulu, murtad apa sirap ini kayaknya nggak respon. Silakan Bang Nopri dan Bang Santo berdiskusi. Silakan. Oh, monitor ke Gurunda semua kalau udah monitor. Assalamualaikum Gurunda. Jauh rangkas. Belum kayaknya Bang Santo. Oke, Santo Sidik, bisa nggak kau jawab tadi pertanyaan saya? Apa? Makanya saya tanya nih. Kau jawab dulu. Ya, setelah saya jawab, 4 game atau permainan yang dibolehkan oleh Nabi apa? Di mana setelah dalilnya? saya jawab, ya, saya akan tunjukkan datanya, hadisnya nomor berapa, tertera di Bukhari atau Muslim. Tapi janji kepada saya, kamu jawab cara bagaimana Kristen menyampaikan Bible kepada monyet, oke? Dan kepada pohon beringin.
Karena di situ kan makhluk itu termasuk monyet, Jadi hewan, gini. dan tumbuh-tumbuhan. Oke, gini bro. Saya kasih tahu kau ya. Jadi di dalam menyampaikan, bisa aja kita menyampaikan maksud Injil itu kepada makhluk. Contoh, jangan membunuh sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, bisa aja. Itu kan hasil-hasil kebaikan Jadi daripada bagaimana Injil caramu di skala berhadapan dengan monyet terus Oke. bagaimana? Kamu manusia apa enggak? Bisa enggak Loh, kan kamu berbicara makhluk dengan di situ. binatang? Kan makhluk. Bisa enggak kamu berbicara dengan binatang? Coba. Loh, makanya saya tanya, beritakan. Loh, jangan tanya ke saya, tanya ke Bible Anda. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Saya Bagaimana sudah cara jawab tadi menyampaikan? sebenarnya, cuma karena kau nggak mau Bagaimana menerima. cara menyampaikan Bible kepada B2, masuk di kandang B2 atau seperti apa? Coba, bagaimana? Anda masuk di kandang Saya B2? kan sudah bilang tadi, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Alkitab itu, Injil itu yang diberitakan kita kepada B2. tularkan. Ya, jadi Memelihara mereka, Iya. ya kan? Memelihara mereka, ya kan? Itu kan kebaikan-kebaikan yang ditularkan oleh Injil itu. Iya, Bukan ayat per jadi ayat yang Anda kita masuk kasih di ke dia. kandang. Oke, sudah gantian. Karena dia bukan manusia. Iya, sudah gantian. Yang saya tanya, bagaimana cara Anda memberitakan Bibelmu itu kepada B2? B2 ini kan punya kandang. Saya dengan memelihara dia, memberi dia makan. Ya kan, Memelihara dia dan memberi dia makan. Bukan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Oke, udah kawan. Kalau kau minta seperti yang kau minta, kau jawablah pertanyaanku dulu. Sebentar dulu. Kau jawab dulu pertanyaanku. Iya, kamu mau kabur kemana? Bukan seperti itu sih, Dik. Saya sudah lama berdiskusi dengan engkau. Jangan Kan sudah berapa kali saya jadikan Anda berhala di Komal, toh? Masih nggak tobat-tobat. Sekarang begini. Dari pertanyaan kan udah berapa kali saya jadikan Anda berhala, nggak tobat-tobat. Jadi begini ya. Nah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Misalnya kan kepada manusia nih. Sidik. Ya, Yohanes 17 nomor 3. Oh iya, kenapa Mikase? Di situ satu-satunya Tuhan yang benar, Sidik. Ya, Yesus utusan Tuhan. Oke, Yesus bukan Tuhan. Nah, begitu. Oh iya. Nah, itu kan kepada makhluk manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda beritakanlah Bible kepada B2? Caranya gimana? Masuk ke kandang B2. Saya jawab kau ya. Kau diam. Kau diam. Kau diam. Kau diam ya. Open cam bisa nggak? Kau Open cam diam, saya jawab. Ya, Kau maksudnya diam. open cam gitu. Gucul ke kandang B2. Ya, kau diam. Nah, kalau saya sih nggak sampai kandang B2 pingsan. Udah. Kau diam. Berisik sekali. Kau diam. Kalau saya baru mau menuju ke kandang udah pingsan saya. Karena kan baunya busuk kan. Gitu loh. Gimana caranya? Oke. Gimana Ya, caranya? Kau diam dulu, Santo. Oke, tadi dari caranya bagaimana? Pegang ya. Bagaimana caranya awal? Pegang Bibelmu kan? Oke, dari strong numbernya, dari definisinya, itu tidak hanya merujuk kepada makhluk. Ya, bukan katanya. Oke, sabar. Kamu Itu saya mau jelaskan jawab. kau dua. Gimana Jelaskan sih kau Anda dua. ini? Oke. Oh, katamu tadi kamu mempraktekkan bagaimana caranya pegang Bibel, ya kan? Ya karena kau Islam, makanya kau mengartikannya perkata begitu. Pada kandang B2, ya kan? Nah, kalau saya ya sebelum ke kandang Ini kayak kuntilanak dibacain ayat kursi loh. Iya. Kau lihat ini. Oke. Standar. Nah, gimana caranya? Coba kau praktekkan dulu. Wah, open cam bagaimana? Pegang Bibelmu ya kan? Mengarah ke kandang. Kucuk. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, termasuk binatang-binatang? Bagaimana cara cara binatang bersujud kepada Allah? Tunggu dulu. Yang saya tanya jawab dulu. Kalau kan saya tanya di Bibelmu toh. Anda kan bertanya nggak di dalam Al-Quran. Tanya misalnya Al-Quran. Nah, sekarang yang saya tanya dulu nanti saya jawab. Saya pasti jawab. Coba bagaimana kabur? Saya bingung aja Bang, nggak ada majunya perdiskusian dengan beliau, makanya saya turunkan. Iya, karena begini ya, dia itu kalau mau tanya satu pertanyaan, dia nggak bakalan terima walaupun udah dijawab. Nah, setelah dikasih data dia pelangak-pelongo, baru dia nggak mau jawab. Kamu sudah dijawab tadi. Kau pertanyaan saya di awal kau nggak mau jawab itu loh. Ya bagaimana? Mana hadisnya? 4 olahraga yang diperbolehkan oleh Muhammad. Mana hadisnya? Makanya saya bilang dulu. Setelah saya diam. Kau jawab. Kau nanti kau jelaskan ya gimana caranya ya. Ya. Mana hadisnya? 4 apa yang olahraga atau permainan yang dibolehkan oleh kamu janji Muhammad. ya, janji akan mempraktekkan bagaimana cara Bible itu. Tapi kau setelah kau jawab ya, kita adil ini ya. Kau jawab dulu. Mana hadisnya? Mana? Ya, apa yang kau tanya? Yang 4 kau permainan yang dibolehkan oleh Muhammad. Ya, mana yang hadisnya? kau dapat apa? Olahraga apa? Mana?
Tunjukkan hadisnya, botol. Iya, yang kau tanya apa? Yang kau dapati apa? Apa yang kau tanya? Hadisnya nomor berapa? Ya, apa yang hadisnya? Apa yang kau tanya? Coba saya tanya dulu. Bertanya aja udah nggak jelas nih. Apa yang kau tanya? Masih mau kau datang besok? Loh, apa yang kau tanya? Yang saya Masih tanya, mau kau datang apa besok? narasimu? Apa narasimu? Sebutkan 4 olahraga atau permainan yang diperbolehkan oleh Muhammad. 4 olahraga, termasuk apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat? Apa? Tunjukkan di mana hadisnya. Ya, salah satu apa yang kau dapat dari 4 itu? Saya sudah ulang-ulang dari tadi kok. Kamu nggak ada dengar. Apa? Kamu nggak ulang apa? Satunya apa coba? Bingung kau kan nyarinya di mana kan? Dulu. Apa? Apa? Apa ini? Saya tunjuk. Tanya dulu. Apa? Memana?